Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Joyful, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Setiap minggunya GBI Joyful mengadakan ibadah online. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus dapat menyaksikan setiap ibadah online itu melalui channel YouTube GBI Joyful, atau saat Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih ingin menyaksikan ibadah online sebelumnya atau yang sudah seminggu atau 2 minggu lalu, dapat langsung ke channel YouTube GBI Joyful melalui browser Bapak Ibu seperti yang terlihat di layar. Saya sudah buka browser. Bapak Ibu ketikkan youtube.com. Nah, youtube.com. Nah, di bagian atas, di bagian searching yang ini, Bapak Ibu klik, ketikkan GBI Joyful, GBI spasi Joyful, go. Nah, akan ditampilkan paling atas channel YouTube GBI Joyful yang saya tandai ini. Oke. Bapak Ibu saudara terkasih bisa klik GBI Joyful. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik video. Nah, di sini akan tertera semua video yang pernah ibadah online GBI Joyful. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih ingin menyaksikan kembali khotbah 1 minggu lalu, 2 minggu lalu, atau 1 bulan lalu, dapat melalui channel YouTube GBI Joyful. Demikian caranya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atasnya karena kasih setia Tuhan begitu sempurna dan ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, sama-sama kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau begitu luar biasa. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Terima kasih Yesus, Kau luar biasa, ajaib perbuatanmu kini dalam masa yang nadamu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami umat-Mu datang di hadapan Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan. Ampunilah bangsa kami. Apapun yang terjadi saat ini atas negeri kami, Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kaki Tuhan tidak pernah lepas daripada bangsa kami. Tangan Tuhan selalu ada bagi bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah negeri kami Kau pulihkan. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita berdoa bagi negara kita, bagi bangsa kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan
dari setiap pandemi corona ini. Tuhan Yesus, kami berserah seutuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah perlindungan darah Yesus menutup setiap kami anak-anak Tuhan dan bangsa kami. Pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa. Pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom, haleluya. Kali ini gereja online Joyful melalui Opa ya. Tuhan berkati semuanya, semua jemaat dimanapun Anda berada, dan siapapun juga yang sedang mendengarkan sharing ini. Di belakang Opa ada background musik. Ini saya percaya masih banyak yang tahu lagu ini. Di saat Tuhan Yesus tetap setia. Ada juga yang nggak tahu, katanya, Opa itu lagu tuh yang ada kebun binatangnya. Ketawa-ketawa aja. Memang refnya diambil Habakuk 3 ya. Walau pohon ara tak berbunga dan lain sebagainya. Lagu ini dulu pertama kali rilis membawa berkat begitu banyak orang dan dinyanyikan oleh, boleh katakan, puluhan penyanyi semuanya. Ini kali Opa putar yang instrumental aja sebagai background daripada sharing firman pada hari ini ya. Firman ini judulnya adalah apa? Wang Ji Pei Ho Nu Li Mian Chen. Wang Ji Pei Ho Nu Li Mian Chen. Nah, ngerti dong ya? Artinya apa? Forget the past, run for tomorrow. Opa udah susah deh Opa pakai bahasa-bahasa begitu. Oke deh. Aku melupakan yang lama dan memandang masa depanku. Nah, habis selesai. Semoga cepat selesailah ya pandemi ini. Apa yang kita harus hadapi? Kesulitan depan mata, ekonomi masih belum cepat pulih dan lain sebagainya. Tapi tetap aja firman Tuhan mengajarkan kepada engkau dan saya yang terambil ya di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Opa bacain ya. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Mana nih ya? Filipi 3. Ini dia nih. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Berarti mengerti kan ya, kayak kita kadang-kadang nggak ngerti juga ya. Tetapi ini yang kulakukan. Nah, yang penting actionnya. Apa sih yang kita mau lakukan ya? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah ini, banyak orang hidup dalam masa lalu terus menerus. Sehingga, aduh, Opa bagaimana ya? Saya tidak pernah mau bangkit. Kalau Anda tidak pernah mau bangkit, tidak ada yang bisa membangkitkan Anda. Mau firman bagaimana bagus juga Anda tetap terpuruk dalam persoalan problem hidup Anda. Ayat 14 mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kita mau bagaimana? Lihat, Rasul Paul telah memberikan pelajaran buat Anda dan saya.
Kita mau bagaimana? Kita nggak mau lari. Inilah support aja kita lari loh, bukan jalan santai loh, bukan jalan pagi loh, santai dan sebagainya. No. Lari. Jadi kita mesti harus merubah semua sistem dagang kita, sistem sikap kita, pikiran kita, hati kita, dan macam-macam. Selama kita tidak pernah mau merubahnya semua, maka jangan harap Anda bisa berubah semuanya. Akibat daripada Anda dan saya kalau tidak mau berubah, maka seperti setir mobil, ya. Kita ada kaca spion apa lihat kaca depan? Ayo, Opa tanya. Bukan nggak boleh kaca spion, tapi kalau Anda sepanjang perjalanan dari misalkan dari rumah ke gereja atau kemana tujuan Anda, lalu Anda hanya lihat spion, apa yang terjadi? Nah, Anda sudah tahu. Tunggu kan ya? Nah, lihat ke depan. Jangan terus, aduh aku begini. Ada tulisan lagi buat kita nih ya. Pensiang qian bu hui dou. Maju terus ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Wo de zu zai wo qian dou. Kenapa? Kenapa kita harus ke depan? Karena Tuhan kita ada di depan. Menanti engkau dan saya, seperti orang tua waktu menanti anaknya belajar jalan. Ayo nak. Ya, ayo. Anak itu mesti maju, bukan papa mamanya yang maju meluk dia. Dia harus mencoba jalan ke depan dan akhirnya bisa sampai kepada pelukan papa atau mama. Ngerti kan? Iya, haleluya, puji Tuhan. Lalu ya, wo xie you xie cai wei rao. Ya, kena kita apa? Kena kita di depan kita ada pasti banyak apa tuh? Pelangi ya yang mengelilingi kita ya, maka kita harus melepaskan semuanya dan tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan, help me, tolong aku Tuhan. Saudaraku yang kasih, hidup memang tidak terhindar dari apa saja kesulitan, sehingga ada sebutan dalam bahasa Mandarin ya, jia jia yu pen nan nian de jing. Ini yang mengerti bahasa Mandarin pasti ngerti lah ya. Jia jia yu pen nan nian de jing. Artinya apa? Setiap keluarga pasti mempunyai problem masing-masing. Jadi di ekonomi, di soal keluarga dan sebagainya. Apa yang dalam sekarang lockdown sekarang ini? Dalam keadaan lockdown ya, sini kata feng chen, feng lu, pu feng xing. Nah, kota boleh di lockdown, jalanan boleh di lockdown, kita nggak bisa lewat. Tapi jangan melockdown hati. Kalau hati kita di lockdown, selesailah engkau dan saya. Maksudnya kesan ke sui bu ke qing ya, kesan ke sui bu ke qing ya. Kita dipisahkan oleh gunung maupun sungai dan sebagainya, tapi tidak memisahkan kasih di antara kita. Sehingga mari jayo yuk, jayo, haleluya, yes, jayo. Ya, saudara yang kasih. Kerasin dikatakan apa? Semua pasti ada kesulitan kok. Tinggal kita aja. Dari dulu Opa selalu mengatakan ujung-ujung kembali kepada kita sendiri semuanya. Diputar kemana kembali kepada kita semuanya. Ngaku beriman, ngaku percaya, ngaku burung raja seperti Raja Wali, kita ngaku imamat rajani, biji mata Allah. Tapi yang kayak bagaimana? Kita burung Raja Wali atau anak ayam? Opa sering tanya ini, ya. Bukankah kita selalu mengaku bersama Yesus? Betul nggak bersama Yesus? Nah kalau bersama Yesus apa ketakutan? Apa sekarang dia mungkin maaf ya ini bahasa biasa ya, bahasa sehari-hari ya, bukan bahasa Alkitabiah loh ya. Ini cuma nanya aja ya, jangan cepet sensi ya. Apa sekarang dia sudah tua? Barangkali dia sudah tua kali ya, dan tidak mampu menolong kita lagi gitu. Salah nggak kita ini? Salah nggak? Ya. Karena kalau kita baca di sini Mazmur 77 ya, saudaraku yang kasih, Mazmur 77 ayat 14. Nih Opa cariin ya. Opa sudah sediain nih ayat 14 ya. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Jika Allah bersama dengan kau, siapakah lawanmu? Amin. Amin. Ada amin? Nggak kedengeran? Ada amin? Ada amin? Haleluya. Masih lagi, oke deh. Matius 15. Ya, Matius 15. Oke, ketemu. Opa sering di gereja suka nanya nih. Kalau suruh cari Matius,
Matius. Rame deh, Alkitab. Nggak ketemu Matius. Bagaimana mau dapat jawaban Tuhan, bagaimana mau tertolong, bagaimana mau kuat dan lain sebagainya. Karena sini dikatakan Matius 15 ayat 28. Ya, bunyinya apa ayonya? 28, mana dia nih? Kecil sekali nih, jadi Opa nggak bisa lihat nih ya. 28 nah dia. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Yang kita kehendaki loh ya. Dan seketika itu pun juga anaknya sembuh. Ini mengenai perempuan Kanaan yang percaya. Sekarang kita bagaimana? Ngaku percaya, ngaku bersama dengan Tuhan. Wah, di gereja amin. Percaya amin. Mungkin teriakmu paling keras. Nah, di saat ini engkau dan saya diberi kesempatan sebetulnya. Ya, karena sini kata apa? Mari dikembalikan lagi ya. Kalau kita lihat ya, krisis sekarang dalam bahasa Mandarin disebut apa? Wei Xian punya wei, ji hui punya kesempatan. Wei Xian itu bahaya, ya. Ji hui itu kesempatan. Nah, tapi kalau dibalik ini bagusnya bahasa Mandarin. Kita balik ji hui. Apa sih ji hui? Ji hui kesempatan. Nah, dia dalam segala macam bahaya, kesempatan pasti ada. Tinggal kita mau merubah mindset, pola pikir Anda dan saya atau tidak. Tadi semua firman mengatakan kita semua bersama dengan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kau dan saya. Sekarang bagaimana kau dan saya? Ya, kalau kita lihat lagi ya, terus lagi ya, ingat Rasul Paul pun punya masa lalu yang tidak bagus. Tapi dia berkata, yang kutangkap tadi yang kita baca itu ya, dan kulupakan. Nah, ada yang tangkap, ada yang dilupakan. Tolong dipindahkan saja ya. Haleluya, puji Tuhan. Yang ditangkap apa yang dilupakan. Nah, kita nangkap apa? Nangkap problem. Nangkap kesusahan. Atau nangkap kesempatan. Nah, nangkap kesempatan atau nangkap kesusahan. Ya, everything is not lockdown. Nggak ada ini lockdown, nggak ada. Kenapa? Karena sini Opa bacain ya, sunrise, matahari, nggak lockdown, masih ada. Cinta, masih ada, nggak lockdown. Lalu apalagi ya, family, kita masih bersama dengan keluarga, semuanya nggak di lockdown. Nah, mengasihi, menolong orang, juga kita masih ada kesempatan. Kreativitas, kita juga ada kesempatan. Belajar, masih ada. Apalagi berbicara, conversation, masih ada kok semuanya. Nggak di lockdown. Imagining, kita membayangkan bersama dengan Tuhan dan sebagainya, tetap nggak lockdown. Membaca pun kita di lockdown. Lalu apalagi sini dikatakan ya, semua itu tidak di lockdown ya. Perhubungan, persahabatan, relationship nggak di lockdown juga. Berdoa di lockdown nggak? Ya nggak kan? Berdoa juga ya nggak di lockdown. Meditation juga nggak di lockdown. Dan apalagi sini bekerja di rumah bisa. Cuma memang ya, pengharapan juga nggak di lockdown. Jangan lupa ya, untuk berbuat baik, menolong orang juga tidak di lockdown ya. Tergantung bagaimana Anda dan saya. Sini dikatakan ya, haleluya, puji Tuhan. Mari, yang lockdown pada lockdown adalah satu kesempatan untuk kita selalu mau melakukan sesuatu untuk. Maka jangan lockdown pola pikirmu. Jangan kau lockdown hatimu. Jangan kau lockdown pikiranmu dan lain sebagainya. Kalau engkau sendiri yang lockdown ya, padahal nggak ada yang lockdown. Kita sendiri yang lockdown kok. Kan maaf aja, Opa saya ngomong kan, itu kan tulul. Gak marah ya, jangan marah ya. Haleluya ya, Rasul Paul luar biasa. Jadi bukan stay di tempat, tapi maju terus dan melupakan yang di belakang. Ya, lalu sini dikatakan apa ya? Buyao zongshi huitou xunshang ziji de jiaoying. Jangan selalu terus melihat kita punya langkah yang kita telah lewati. Aduh, Pak Hari nggak tahu sih, Opa nggak ngerti sih. Aku begini. Loh, siapa yang mau mengerti kamu? Opa tanya deh, siapa yang mau mengerti kamu? Kamu yang nggak ngerti keadaan, kamu mempersulit keadaan. Ya, kamu mempersulit keadaan.
Mari, jangan kau persulit dirimu dengan keadaanmu. Karena sini dikatakan ya, Rensen ruko miyo suan tian kula. Kehidupan kalau nggak ada suan asam, manis, pahit, pedas, maka sini dikatakan nih, ni jiu yong yan bu wei cenjang, maka Anda selama tidak pernah bertumbuh. Dan jangan pernah lupa, bukan hanya bertumbuh loh, berbuah. Nah loh, sini dikatakan, sui women yao xie hui. Maka kita harus belajar apa? Nah, belajar zai feng yi zhong peng pao. Atau jangan opa dulu pernah ngomong dancing in the rain. Ini sebetulnya di tengah badai kita tetap berlari walaupun badai, ya. Zai yang guang xia tanlan, kita menikmati cahaya matahari. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, maka itu bicara pada diri sendiri. Kau su ni ziji. Kau su ni ziji. Bicara pada dirimu sendiri ya. Wang ji zuo tian de iche fanau, lupakan kemarin yang begitu sulit, begitu susah, begitu segala macam semuanya. Kenapa? Jingtian很好, mingtian会好. Kalau ini hari bagus, besok pasti lebih bagus. Ada amin? Amin. Jangan lupa Rasul Paul punya arah. Kita punya arah enggak? Ya. Bagaimana kita? Ya. Dia bahkan memaksakan dirinya untuk berlari menuju kepada finish. Kita mau finishnya, larinya nggak mau. Bagaimana? Jangan pernah lupa, hidup ini ruwet, pusing. Jangan tambah ruwet, tambah pusing. You know? You know? Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari, saya percaya semua juga tahu kok ya. Lagu ini Opa tulis sudah berapa puluh tahun ya. Tadi Opa sedikit cerita ya. Ini lagu kehidupan, bukan lagu order. Bukan lagu kehidupan, bukan lagu order. Ya. Dari pengalaman hidup Opa yang ya nggak serba enak ikut Tuhan, nggak serba yang seperti yang dulu dikatakan oleh orang-orang yang senior Opa ya. Wah, sepertinya kalau ikut Tuhan tuh yes, haleluya, puji Tuhan, no problem, semua haleluya. No. Justru karena sekarang tidak ada di lockdown, kita hanya cuman sekali lagi Opa ingatkannya, kita hanya sekarang cuman nggak boleh berkumpul bersama-sama di luar, nggak boleh mungkin maaf ke kafe dulu, nggak boleh ke restoran dulu, semua harus serba take away. Hanya merubah pola hidup sedikit saja. Kalau hati kita hati yang dibilang lah obat yang manjur, man. Don't forget that. Dan kalau Anda susah, bagaimana mau gembira? Bagaimana Anda mau lihat di depan itu ada sasaran yang harus kita tuju, yang kita hanya cuma kabut gelap semuanya, gelap gulita, sehingga apapun tidak terlihat, yang terlihat hanya kegelapan. Opa juga dulu maaf aja juga gak begitu ngerti, jujur-jujur aja. Tapi semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan makin buka jalan A, jalan B. Ketika ada kesulitan jalan C, Tuhan buka jalan D. Ada aja. Kalau Anda bicara bahwa mungkin Anda suka keuangan, apa yang bicara nggak pernah kesulitan? Sama aja kok. Nah, tergantung di saat sulit. Nah, bagaimana? Tuhan mau lihat. Sekali lagi, Tuhan mau lihat. Anakku bagaimana? Anakku, nah kau ngaku kau percaya, kau hafal doa Bapa kami, macam-macam. Kau bilang aku suruh datang dan sebagainya. Kau bilang kau minta makanan secukupnya untuk hari ini, dan kau bisa mengampuni. Semua kau hafal semua. Tapi apakah gunanya kalau hanya hafal dan tidak dilakukan? Amin. Dalam kesusahanmu, Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Jadi bukan sekedar cuma sebentar dalam persoalan A, maka persoalan B Tuhan gak bisa. Begitu Tuhan sudah tolong persoalan B, mungkin persoalan C muncul lagi. Terus kayaknya Tuhan kok
jauh amat sih, kok nggak dijawab-jawab, kok lama amat sih? Hey, don't forget, ya, semua ada waktunya. Happy saja. Kalau Anda mengerti huruf Tionghoa ya, Opa cerita sedikit ya. Itu huruf Tionghoa menunggu, ten, ya, ngerti ya? Sederhana, ten. Itu berapa huruf tuh? 3 huruf. Atas cuk, ya, cuk itu bambu. Lalu bawahnya, tengah-tengahnya itu tu, ya, tanah. Yang bawah cun itu apa? Inci. Nah, kalau tuh bambu mau tumbuh tinggi sampai 5-6 meter, ya harus tanam di tanah, berakar, kokoh, maka bambunya bisa tinggi, dan dia meningginya bukan langsung semalam, bukan simsalabim. Besok haleluya. No. Inci per inci, atau maksudnya ya mungkin senti per senti, saudara kasih. Sampai dia begitu tinggi luar biasa sehingga angin, badai, gelombang meniup. Oke, dia goyang, tapi tidak tercabut. Nah, saat ini mungkin kita digoyang dengan pandemi ya COVID ini ya. Nanti COVID belum selesai atau sudah selesai, puji Tuhan, haleluya. Ekonomi lagi morat-marit. Kita teriak lagi, Tuhan, seperti Tuhan jauh lagi, padahal dia hanya sejauh doa. Hello, dia hanya sejauh doa. Maka itu lagi begini, banyak doa, jangan banyak ngelamun, jangan banyak mikirin, jangan banyak berteman dengan orang yang menguras energi Anda, ya. Bertemanlah dengan orang-orang yang menambah energi. Opa udah sering ngomong soal ini di gereja, ya. Oke. Opa nggak tahu deh udah berapa menit ini, nggak ngerti lah ya, pokoknya kurang lebih lah segitulah, kurang lebih. Oke, Tuhan berkati ya. Nggak boleh terlalu panjang kan ya, nanti Anda capek nggak di HP ya. Haleluya. Kita ketemu lain kali ya. Oke, Ciao, ngerti dong, ciao, bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Haris Musa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih hambanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kebahagiaan pada saat ini. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, renungan malam dilakukan seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Selasa dan hari Jumat, mulai jam 8 malam selama ibadah online. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa lewat transfer melalui bank ini ya. Terus yang kemudian yang berulang tahun pada minggu ini di bulan April, yaitu Bapak Peng An tanggal 20, Ibu Erni Iriantini tanggal 24, Bapak John Alexander tanggal 25, dan Bapak Lukas Sugiawan tanggal 25. Ya, selamat ulang tahun kepada mereka yang telah kami sebutkan. Dan berikutnya kita tetap berdoa dan puasa sesuai dengan himbauan Gembala Sidang dan Wakil Gembala serta tim doa Joyful. Ya, kita terus tetap semangat dalam Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk yang mengalami kelemahan tubuh, yaitu Ibu Erni yang mengalami terkena DBD. Kiranya Tuhan sembuhkan. Dan bagi juga Maida yang kiranya Tuhan sembuhkan dari kemarin mengalami sakit juga. Dan Bapak Sukiman, kita berdoa agar Tuhan tetap terus pelihara kesehatannya. Bapak Herman Suwatno, agar terus Tuhan perbarui kesehatannya. Dan ada beberapa jemaat yang tidak kami bisa sebutkan, kiranya kita tetap berdoa untuk mereka atas kesehatannya.
Dan ada berita sukacita, yaitu gembala dan wakil gembala, pengurus serta jemaat Joyful mengucapkan selamat yang berbahagia, yaitu pada tanggal 23 April telah lahir seorang putra pertama dari pasangan Bapak Okoyono Adiputra Hutasoit dan Ibu Noverlia Rapitasari Boru Manalu. Ya, dengan nama bayinya Davian Alfian Hutasoit. Ya, bayinya ini lahir pada tanggal 23 April 2020. Ya, demikian pengumuman yang telah disampaikan. Selamat hari Minggu dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Nama Tuhan selalu ditinggikan di tempat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman yang memerdekakan kami, yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikannya dengan berkat yang berlimpah. Dimanapun beliau Engkau utus, tuntun, lindungi, sertai, berikan terus kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Allah selalu ada menyertai dia. Kami juga berdoa dan rindu setiap ibadah berlangsung ada hadirat Tuhan memenuhi hati kami semua. Sehingga iman kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dibangkitkan. Kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Situasi dan keadaannya ya Bapa. Kami hanya menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi saat ini. Dan kami tetap percaya semuanya dalam penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan. Berkati juga para pemimpin bangsa ini ya Bapa. Dari Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya dan jajaran yang terkait. Kiranya mereka dapat bekerja sama dengan baik dan memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa ini kepada kehendak Tuhan. Ampuni, pulihkan, berkati bangsa kami ya Bapa, sehingga semuanya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Gembala, Wakil Gembala, tim pengembalaan yang ada saat ini, agar ada kesatuan hati dalam melayani, saling bergandengan tangan, saling menopang, sehingga dapat membawa jemaat kepada Tuhan, serta dapat menjawab setiap kerinduan jemaat. Berdoa juga untuk keamanan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya perlindungan, penyertaan Tuhan selalu ada menyertai bangsa dan negara Indonesia. Berdoa juga agar COVID-19 boleh cepat berlalu dengan seizin daripada Tuhan sendiri. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga semuanya boleh berjalan normal kembali, baik perekonomian dan lain sebagainya. Berdoa juga untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya tangan Tuhan menjamah dan melawati mereka semua, sehingga terjadi kesembuhan, pemulihan, kelepasan di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk gereja Joyful di tempat ini. Kiranya melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Kami percaya gereja adalah gerbang harapan bagi setiap orang percaya, karena Tuhan hadir di situ. Dan khususnya kami berdoa untuk Ibu Erni sebagai koordinator doa. Kiranya pemulihan demi pemulihan terus terjadi atasnya. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami percaya Engkau mendengar Tuhan dan menjawab tepat pada waktunya. Dan segala sesuatunya biar kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita arahkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Biar Kau melawat setiap kami Tuhan. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kau akan dipakai menjadi kepala bukannya ekor. Engkau semakin hari semakin naik-naik dan bukannya turun. Sehingga apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah setiap pekerjaanmu. Diberkatilah setiap pelayananmu. Terima kasih Tuhan. Sampai kami boleh bertemu kembali kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kali yang kedua.
perjumpaan yang indah di awan-awan yang permai dan yang berkati pagi hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.